Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya berada di lokasi wisata Hutan Pinus, Lembang Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Kita kini sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga, yang juga disebut Minggu Gaudete. Mari kita bersama-sama berdoa mengawali permenungan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengaruniakan alam yang indah dalam kehidupan kami, juga bagi umat manusia. Dengarkanlah permohonan kami dan sudilah bersabda kepada kami supaya kami semakin mengenal dan memahami kehendak-Mu dalam hidup. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi orang-orang yang teguh, setia, dan menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di mana kami hidup, berkarya, melayani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Lukas bab 3 ayat 10-18. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 12 Desember 2021, gereja memasuki hari Minggu ketiga masa Advent, atau yang disebut Minggu Gaudete. Mengapa disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita? Karena bacaan-bacaan hari ini, baik dari bacaan Injil, bacaan pertama dan bacaan kedua, mengajak segenap umat kita semua untuk selalu bersukacita dalam hidup. Dan ungkapan atau wujud sukacita kita, kalau kita mau meninggalkan semua kepedihan kita, kita melupakannya dan senantiasa bersorak memuji Tuhan dalam hidup setiap hari. Karena itu, Nabi Sefanya dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan kepada kita semua melalui suratnya, "Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacitalah dan berria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem." Mengapa Nabi Sefanya mengajak umat, mengajak kita semua bersukacita? Karena Sefanya yakin bahwa saatnya akan datang Sang Penyelamat yang disebut Mesias, yang tidak lain adalah Yesus sendiri,
yang saat ini kita nantikan. Sefanya menyadarkan kita bahwa segala bentuk kepedihan, segala bentuk kemalangan, semuanya kita lupakan dan kita mengarahkan pandangan, hati dan pikiran kita kepada Tuhan, di mana Tuhan akan tampil sebagai pahlawan yang menyelamatkan kita yang terpuruk karena berbagai macam peristiwa, persoalan dalam hidup. Dan dalam bacaan kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi mengajak kita untuk senantiasa bersukacita dalam segala hal, termasuk dalam berbagai macam problem, kesulitan dan persoalan. Kita mesti selalu bersukacita. Dan karena itu layaklah bagi kita menyebut bahwa minggu ini adalah minggu sukacita atau minggu Gaudete. Dan dalam bacaan Injil di sana dikatakan bahwa sukacita kita ini akan terwujud ketika kita berani hidup secara benar sebagai orang-orang beriman. Ketika Yohanes mewartakan pertobatan, banyak orang bertanya kepadanya saat mereka dibaptis, apa yang harus kami perbuat supaya kami menjadi orang-orang yang bersukacita, supaya kami menjadi orang-orang yang beriman penuh kebahagiaan. Yohanes mengatakan atau menjawab dalam bentuk 3 wujud atau 3 hal. Pertama dikatakan bersikap solider. Ketika kita mempunyai pakaian atau juga makanan, marilah kita juga punya keprihatinan, berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak punya pakaian, bahkan yang tidak punya makanan. Kita mau berbagi dalam segala kesulitan dan juga dalam keterbatasan kita. Itu yang dikehendaki oleh Yohanes, supaya kita punya rasa keprihatinan, rasa solider, sikap solider terhadap sesama kita. Karena begitu banyaknya orang di sekitar kita yang mengalami kelaparan, bahkan mengalami kesusahan dalam hidup. Inilah salah satu panggilan kita menjadi orang-orang beriman, menjadi murid-murid Yesus. Kedua, ketika para pemungut cukai bertanya, dan kami ini setelah dibaptis, apa yang harus kami perbuat? Yohanes mengatakan, jangan menagih lebih daripada yang telah ditentukan. Jadi, sebagai pemungut-pemungut cukai, pegawai-pegawai yang berurusan dengan keuangan, mereka harus bersikap jujur, harus bersikap yang benar. Jangan bertindak korupsi atau membohongi orang lain. Hidup kita akan menjadi damai, penuh sukacita ketika kita hidup jujur, bukannya membohongi orang lain atau bersikap yang tidak baik atau tidak benar. Semakin kita bersikap yang baik dan benar, semakin kebahagiaan kita alami bersama-sama. Tetapi ketika kita tidak jujur, berbohong dalam hidup, juga dalam hal keuangan, pelan-pelan kita akan semakin terpuruk dan kita akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita, bahkan dari masyarakat. Itulah yang diingatkan oleh Yohanes kepada semua orang yang diberikan tanggung jawab atau kepercayaan dalam hal keuangan atau juga dalam berbagai macam tugas-tugas yang lainnya. Dan yang ketiga, ketika Yohanes ditanya, apa yang harus kami perbuat sebagai para prajurit? Yohanes mengatakan, jangan memeras, jangan merampas, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya sebagai orang-orang yang diberikan tugas, wewenang sebagai pejabat, jangan bertindak semena-mena terhadap rakyat, terhadap orang-orang kecil, tetapi tolonglah mereka dan lindungi mereka setiap hari dengan rasa syukur, mencukupkan hidup dengan gaji yang sudah ditetapkan. Nah, saudara-saudari, ketika masih hidup, Mahatma Gandhi pernah berucap demikian, kita ini adalah orang-orang yang seperti pencuri. Apa maksudnya Mahatma Gandhi mengatakan itu? Mahatma Gandhi mau menunjuk kepada orang-orang yang tidak punya kepekaan, tidak punya keprihatinan, tidak punya rasa solidar terhadap sesama. Karena semua berkat, semua rahmat yang Tuhan berikan kepada kita bukan sebenarnya untuk diri kita, tetapi juga untuk dibagikan kepada sesama. Nah, kita menjadi seperti orang-orang yang mencuri atau sebagai pencuri ketika kita tidak pernah lagi mau berbagi,
atau tidak punya keperhatian kepada orang lain, terlebih kepada orang yang susah, yang seharusnya kita berbagi, karena mereka juga punya hak untuk hidup, mereka juga punya hak untuk merasakan kebahagiaan dan sukacita. Karena itu memang Mahatma Gandhi sangat prihatin dengan masyarakat yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi tidak punya perhatian kepada orang-orang kecil. Di sekitar kita banyak orang susah, banyak orang menderita. Kita dipanggil untuk selalu berbagi sukacita dengan kemurahan-kemurahan yang kita berikan kepada sesama kita, saudara-saudari kita. Semoga rahmat Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kita setiap hari. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau menyadarkan kami akan tugas panggilan kami sebagai murid-murid-Mu yang memberikan kesaksian, membagikan sukacita kepada sesama. Semoga kami semakin terbuka dan semakin punya sikap solider, bersikap jujur, dan penuh tanggung jawab dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.